Maksudnya kita susun saja seperti itu. Nah, seperti ini dan kita masukkan dalam kulkas ya. Nah, ini dia, tapi jangan sampai dia terlalu panas ya. Panas sedang saja, kita langsung masukkan pempeknya. Inilah penampakan pempek kulit yang sudah garing dan siap. Halo, ketemu lagi dengan saya di Pempek Wong Rumah. Nah, kali ini saya akan membagikan cara bagaimana membuat pempek kulit. Nah, dan juga bagaimana sih cara penyimpanan pempek kulit agar pempeknya tidak rusak saat ingin dikonsumsi kembali. Nah, mau tahu caranya seperti apa? Tonton terus video kita ya. Terima kasih. Nah, ini dia adonan pempek kulit yang kita olah dari daging dan kulit ikan gabus. Nah, ini udah jadi adonannya ya. Nah, di setiap pempek kita pastikan untuk ditimbang terlebih dahulu ya. Per setiap pempek gramasinya pasti sama. Oke, kita mulai untuk mencetaknya. Pastikan kedua tangan kalian itu terlumuri sagu agar tidak lengket, dan tempat wadah untuk menempatkan adonannya juga ada sagu ya, supaya pempeknya tidak lengket. Nah, setelah dipenyek-penyekkan, ditipiskan seperti itu, kita langsung goreng saja di minyak yang tidak terlalu panas, karena ini akan kita masak setengah matang saja. Oke, ini cukup kita pleng-plengkan seperti itu ya. Sudah dirasa tipis, kita goreng seperti itu. Nah, kita masaknya sebentar saja karena pempek ini mau kita simpan dan kita frozen kan. Jadi pastikan jangan terlalu matang. Kalau dia terlalu matang, nanti pempeknya jadi keras saat digoreng kembali. Nah, kita cukup memasaknya sebentar saja sampai dia matang saja tapi tidak garing ya. Oke, saatnya kita angkat. Nah, ini dia teksturnya, masih putih, tidak kuning kecoklatan. Nah, ini stok kita udah penuh, udah banyak. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara penyimpanannya. Nah, ini dia cara penyimpanannya. Kita biasanya menggunakan nampan ya. Terus tuh pempeknya kita jajarkan seperti itu, tidak kita tumpuk ya, karena kalau ditumpuk nanti dia akan lengket satu sama lain dan saat nanti dikeluarkan dia pasti akan rusak. Nah, kita jajarkan satu-satu seperti ini, nanti kita bekukan supaya dia tidak rusak dan mudah untuk dikemas. Baiklah, ini nah jika masih banyak pempeknya bisa dilapis sama kantong plastik seperti ini, jadi dia tidak akan lengket satu sama lain. Nah, biasanya kami akan menyimpannya ini di freezer selama 1 malam sampai dia benar-benar beku, barulah kita packing. Nah, setelah ini kita akan jelaskan juga bagaimana cara pengolahan pempek kulit yang sudah frozen. Nah, kita bungkus saja, maksudnya kita susun saja seperti itu. Nah, seperti ini dan kita masukkan dalam kulkas ya. Nah, ini dia tampilan pempek yang sudah beku nih. Nah, sudah beku dan dia tidak lengket satu sama lain, sehingga nanti sangat mudah untuk pengolahannya. Kalian tidak usah takut pempeknya akan rusak karena harus lengket ya. Nih, dia frozen ya, beku. Nah, caranya sangat mudah. Panaskan minyak, tapi jangan sampai dia terlalu panas ya. Panas sedang saja, kita langsung masukkan pempeknya ke dalam minyaknya sampai dia berwarna kuning kecoklatan. Kita terus saja ya. Kita terus saja goreng sampai dia berwarna kuning kecoklatan ya. Baiklah, sambil menunggu, bagi ada yang mau tanya-tanya boleh komen di kolom komentar kita, atau ada yang pengen ikut kursus online kami, kalian juga bisa cek di deskripsi di bawah ini ya. Serta bagi yang ingin jadi reseller kami membuka peluang sekali bagi kalian-kalian yang daerahnya di Jabodetabek dan Bandung, karena kita memiliki paket khusus untuk reseller. Dijamin pengolahannya praktis, penjualannya juga praktis, dan dijamin juga laku keras karena pempek ini menjadi favorit banyak orang ya.
Oke, ini mulai agak menguning. Siap kita angkat dan siap kita sajikan ya. Oke, lanjut ya. Kita angkat ini, dan inilah penampakan pempek kulit yang sudah garing dan siap untuk disantap. Baiklah, terima kasih banyak telah menonton video kami. Jangan lupa terus subscribe dan dukung kami ya. Dan jangan lupa tonton video kami selanjutnya ya. Terima kasih banyak.